Selamat pagi, selamat sore, adik-adik keperawatan. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah konseling. Untuk topik kali ini adalah konseling individu. Konseling individu. Pengertian. Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seorang dengan seseorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien dapat memecahkan kesulitannya. Konseling individu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapat layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan konselor dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita konseli. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Konseling merupakan jantung hatinya pelayanan bimbingan secara menyeluruh. Hal ini berarti apabila layanan konseling telah memberikan jasanya, maka masalah konseli akan teratasi secara efektif dan upaya-upaya bimbingan lainnya tinggal mengikuti atau berperan sebagai pendamping. Implikasi lain pengertian jantung hati ialah apabila seorang konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya apa, mengapa, dan bagaimana konseling itu. Konseling individu adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika menguasai teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain. Proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan klien. Karena pada konseling individu, konselor berusaha meningkatkan sikap siswa atau mahasiswa atau klien dengan cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara bertatap muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan pada diri klien, baik cara berpikir, berperasaan, sikap, dan perilaku. Tujuan dan fungsi layanan konseling individu. Yang pertama ada tujuan umum adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan prioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Jadi bisa ke arah positif dan kembali bersosialisasi. Prayitno mengungkapkan ada tujuan khusus konseling individu dalam 5 hal, yakni fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi mengembangkan atau pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi. Menurut Gibson, Michel, dan Basil ada 9 tujuan dari konseling perorangan, yakni tujuan perkembangan. Di sini klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya.
Ada tujuan pencegahan, yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Tujuan perbaikan, konseling dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengentasan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Tujuan penguatan, yakni membantu konseling untuk menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan sudah baik. Tujuan kognitif, yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran. Dan ketujuh ada tujuan fisiologis, menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Tujuan psikologis, membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Proses layanan konseling individu. Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Menurut Breimer, proses konseling adalah peristiwa yang berlangsung dan memberi makna bagi peserta konseling tersebut. Secara umum, proses konseling dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal. Terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan a working relationship atau hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilannya ini amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak pada keterbukaan konselor, keterbukaan klien. Yang ketiga, konselor mampu melibatkan klien terus-menerus dalam proses konseling. Jadi ada 3 kuncinya. Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, di mana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama konselor dan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada klien. Sering klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Karena itu amat penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah klien. Demikian pula klien tidak memahami potensi apa yang dimilikinya. Maka tugas konselor untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalah bersama-sama. Membuat penafsiran dan penjajakan. Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan, mengembangkan isu masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, dan dia proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai dengan antisipasi masalah. Menegosiasikan kontrak. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dan klien. Biasanya berisi waktu, artinya berapa lama waktu yang diinginkan untuk pertemuan oleh klien dan konselor. Kontrak tugas artinya konselor apa tugasnya dan klien apa pula tugasnya. Kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjuk dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Samping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien dan ajakan untuk sama dalam proses konseling. Tahap pertengahan, tahap kerja. Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah
memfokuskan pada yang pertama penjelajahan masalah klien, yang kedua bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru yang mungkin berbeda dari sebelumnya dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif, maka klien sulit untuk berubah. Adapun tujuan dari tahap pertengahan, yang pertama adalah menjelajahi dan mengeksplorasi masalah isu dan kepedulian klien. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah. Konselor mengadakan assessment dengan melibatkan klien. Artinya masalah itu dinilai bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari perspektif atau pandangan yang lain, yang lebih objektif dan mungkin pula berbagai alternatif. Menjaga hubungan konseling terlalu terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika pertama klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalah. Kedua, konselor berupaya aktif dengan keterampilan yang bervariasi serta melihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan, dan memberi bantuan. Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara serta menampakkan kebutuhan agar mengembangkan kompetensi diri dan memecahkan masalah. Kreatif, keramahan, empati, kreativitas. Ini sama yang ketiga, tahap akhir konseling. Ada beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Adanya perubahan perilaku klien ke arah lebih positif, sehat, dan dinamis. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Terjadinya perubahan sikap yang positif. Tujuan tahap akhir, yang pertama memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikan dengan konselor. Lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan di luar diri. Saat ini dia sudah berpikir realistik dan tahu keputusan mungkin dapat dilaksanakan sesuai tujuan utama yang diinginkan. Terjadi transfer of learning pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya di luar proses konseling. Artinya klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan. Melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling, klien sadar akan perubahan sikap dan perilaku, sebab ia datang minta bantuan atas kesadaran dan perlunya perubahan pada dirinya. Mengakhiri hubungan konseling. Hubungan konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum ditutup, ada beberapa tugas klien, yaitu pertama, membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling. Ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Beberapa indikator keberhasilan konseling. Yang pertama, menurunnya kecemasan klien,
mempunyai rencana hidup yang praktis, pragmatis, dan berguna. Harus ada perjanjian kapan rencana akan dilaksanakan, sehingga pada pertemuan berikutnya konselor sudah berhasil mengecek hasil rencananya. Mengenai evaluasi terdiri dari beberapa hal. Pertama, klien menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya. Yang kedua, klien menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya. Ketiga, klien menilai proses dan tujuan konseling. Kegiatan pendukung konseling individu, sebagaimana layanan lain, konseling individu juga memerlukan kegiatan pendukung. Adapun kegiatan tersebut adalah aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Aplikasi instrumentasi dalam layanan konseling individu, hasil instrumentasi baik berupa tes maupun non-tes dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Hasil tes, hasil ujian, hasil menentukan masalah, sosiometri, angket, dan lainnya dapat dijadikan konten yang diwacanakan dalam proses layanan konseling individu. Himpunan data, seperti halnya hasil instrumentasi, data yang tercantum dalam himpunan data selain dapat dijadikan pertimbangan untuk memanggil klien, juga dapat dijadikan konten yang diwacanakan dalam layanan konseling individu. Selanjutnya, data, proses, dan hasil layanan harus didokumentasikan di dalam himpunan data. Ketiga, konferensi kasus. Seperti dalam layanan lain, konferensi kasus untuk memperoleh data tambahan tentang klien, untuk memperoleh dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak, terutama pihak yang diundang dalam konferensi kasus untuk pengentasan masalah klien. Konferensi kasus bisa dilaksanakan sebelum dan sesudahnya dilaksanakan layanan konseling individu. Pelaksanaan konferensi kasus setelah layanan konseling dilakukan untuk tindak lanjut layanan. Kapanpun konferensi kasus dilaksanakan, rahasia pribadi klien harus tetap terjaga dengan ketat. Keempat, kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien. Selain itu juga untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dari orang tua dalam rangka mengentaskan masalah klien. Kunjungan rumah juga bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah layanan konseling individu. Kelima, alih tangan kasus. Tidak semua masalah yang dialami individu menjadi kewenangan konselor. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin sekian materi dari saya. Silakan, di bawah ada contoh laporan konseling, bisa diperhatikan baik-baik. Mungkin salah satunya nanti bisa dijadikan acuan untuk tugasnya. Contoh laporan konseling individu. Yang pertama ada identitas. Kedua, deskripsi masalah yang dikeluhkan. Ini contoh konseling pada murid SMA ya. Yang terusnya ada kerangka kerja teoretik. Ada diagnosis, prognosis, tujuan konseling, layanan konseling, sampai hasil layanan yang dicapai. Terakhir adalah rencana tindak lanjut. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari kembali materinya. Nanti akan dibuka untuk sesi diskusi, setelah itu baru evaluasi. Selamat belajar.